Halo teman-teman semuanya, kembali lagi channel YouTube saya, A Agung NP Channel. Oke teman-teman semuanya, sebelum kalian menonton video saya lebih lanjut sampai habis nantinya jangan sampai di skip. Kalian jangan lupa klik tombol subscribe dulu, klik tombol subscribe-nya, klik tombol like-nya, dan teman-teman share video saya agar saya semakin semangat lagi membuat video ini. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana sih cara open posisi yang benar di Olim Trade. Nah, kenapa sih saya harus memberitahu bagaimana sih caranya open posisi yang benar di Olim Trade? Nah, mau tahu bagaimana selanjutnya penjelasannya, langsung aja nonton video saya yang ini dan jangan sampai di skip biar kalian paham. Oke, langsung aja kita bahas. Oke teman-teman semuanya, di sini saya udah ada di aplikasi seperti biasa, itu aplikasi Olim Trade yang sudah kalian tidak usah tanyakan lagi. Di sini saya ingin masih memberitahu bagaimana sih cara open posisi yang benar di Olim Trade. Nah, kenapa kita harus open posisi yang benar di Olim Trade? Begini, karena banyak orang yang baru masuk di Olim Trade tersebut, katanya Olim Trade tersebut sering sliding akhir. Yang dimaksud dari sliding akhir adalah ketika kita sudah mau cuan misalnya ya, kita udah profit, tinggal 2 detik lagi, terkadang candlestick tersebut bisa turun bisa naik. Jadi itu yang menyebabkan kita kadang-kadang mengalami kerugian. Jadi bisa dibilang tuh kata-katanya sliding akhir gitu. Bagi yang belum tahu ya, makanya kayak sliding akhir. Nah, sebenarnya bukan seperti itu. Mungkin saja open posisinya yang kurang bagus. Maka daripada itu saya akan memberikan bagaimana sih open posisi itu, biar agar tidak di sliding akhir oleh dari pihak Olim Trade. Sebenarnya bukan pihak Olim Trade-nya sih, memang kita itu kayak pemikiran kita sendiri aja. Sebenarnya sih bagus-bagus aja sih. Kalian juga kalau buka di aplikasi yang lainnya juga kalian juga candlestick-nya itu sama, marketnya juga sama. Kalau kalian buka Euro USD kayak gini nih, Euro USD kayak gini, kalian juga buka di aplikasi yang lainnya juga, kayak broker lainnya juga sama juga, candlestick-nya pasti akan begini, Euro USD akan begini juga, dan detiknya juga kayak begitu juga. Jadi misalnya kalau kita banyak loss-nya ya bukan salah dari pihak brokernya gitu. Jadi ya karena kita salah karena dari psikologis trading kita yang mainnya juga emosian, jadinya kadang-kadang kita sering loss dan kita sering bilang bahwa itu adalah sliding akhir padahal bukan. Oke, begini. Pertama-tama kalian harus buka nih aplikasi Olim Trade-nya. Nah, kalian buka semuanya. Ini adalah akun Olim Trade saya. Ini lagi dalam penaikan ya. Lagi penaikan nih. Dari sini dia naik terus selama satu jam naik, dan ini mengalami sideways naik terus. Nah, inilah yang saya bilang kayak datar, kayak gimana gitu ya, saya bilang ini mengalami penurunan. Dari sini mengalami penurunan harga, di sini penurunan harganya. Nah, di sini detiknya. Ya, di sini adalah detik dari candlestick tersebut. Nah, coba kita lihat dulu, kita pahami dulu nih. Lagi 20, nah 18. Kita harus membaca pergerakannya. Ini khususnya bagi para trader-trader yang bermain secara cepat. Maksudnya bermain secara cepat adalah dia open posisinya 1 menit sampai 3 menit. Nah, open posisi 1 menit dan 3 menit itu bagi saya sendiri adalah sangat bahaya karena sering di sliding akhir. Makanya daripada itu jauhi menit 1 sampai 3 detik. 3 menit, 1 sampai 3 menit. Saya itu biasanya kalau bertrading itu minimal waktu 10 menit dan maksimal 30 menit. Saya pakai jangka waktu yang lama agar lebih aman. Makanya daripada itu saya melihat dulu marketnya. Kalau marketnya sudah naik banget, dia sudah mencapai posisi paling atas, itu biasanya dia akan mengalami penurunan. Seperti ini, marketnya naik, dia akan mengalami penurunan. Dia sudah mencapai garis ininya nih, resistennya. Nah, ini turun nih, dia akan mengalami kenaikan tuh. Ini naik, dia akan mengalami penurunan begitu. Saya memasang open posisinya sell selama 10 atau 30 menit tergantung ya dari saya percayanya. Pokoknya kalau main gini juga kita harus pakaian juga ya, selain memakai indikator, kita harus berani juga memasang. Kita juga harus memakai feeling kita, apakah ini kedepannya selama 10 atau 30 menit ke depan, apakah ini marketnya kita akan profit gitu. Kita pasang buy, apakah tidak ke sliding juga, apakah kita benar bahwa market tersebut akan naik terus selama beberapa menit yang kita pasang gitu. Pokoknya pun kalau salah menitnya juga, kadang-kadang ada pernah juga saya ini kejadian, saya pernah pasang posisi 30 menit. Nah, 30 menit sebenarnya di menit ke-20 itu kan sudah profit.
Tapi karena saya pasangnya terlalu lama, itu saya akhirnya ke sliding. Jadi akhirnya saya ke sliding dan pas di menit ke-28 akhirnya saya tidak profit. Padahal tadi kalau saya masang ke 20 menit saya ternyata sudah profit. Cuma karena kelamaan lebih dari 10 menit dan 10 candlestick, jadi ya tiba-tiba langsung market mengalami kayak kenaikan yang drastis. Kayak candlesticknya begini nih, candlesticknya begini panjang, candlesticknya panjang banget, kayak turun-turun banget begini nih, panjang nih. Nah panjang, makanya tuh panjang. Makanya bermain di Olim Trade juga selain memakai indikator juga kita harus bisa memberikan kayak pakai menit juga ya. Nih selama beberapa menit ke depan apakah kita betul prediksi kita bahwa akan naik atau akan turun. Nah oke guys, langsung aja nih kita lihat tuh detiknya ini. Jangan, kalau kalian tuh jangan, bagi saya sih jangan open posisinya tuh kayak langsung di kayak detiknya kayak apa ya nih, kayak detik ke 01 atau 02 sih. Jauhkan kalian open posisinya pas detik 01 02. Biasanya saya open posisinya itu seminimalnya 03 detik baru saya open posisi ini ya. Tunggu 03, saya 03, tunggu dulu. Tunggu di 0,3 atau 0,5. Pokoknya jauhin detik ke 01 atau 02. Ingat ya, oh ini jaringan lagi nggak bagus nih. Makanya saya tuh di Olim Trade lebih senangnya mainnya pakai browser guys. Pakai browser dibandingkan pakai aplikasi. Kalau aplikasi tuh dia sering nyengat begini nih. Tuh kan 6, 5, oke saya langsung posisi buy. Misalnya ya. Oke, saya akan open posisi buy. Oh salah, 60 menit gila gua. 60 menit salah. 1 menit aja, kelamaan 60 menit gila. Juga dibuat ya, makanya saya tuh nggak pernah sih kalau tuh open posisinya tuh kayak dekat-dekat gitu ya, kayak 1-3 menit. Saya tuh minimal 10 menit sampai 30 menit sih. Nah begini aja misalnya nih, saya open posisi begini. Usahakan jangan sampai ke sliding akhir dengan open posisi tadi 3 detik. Mohon maaf, ini kita ulangin lagi ya. Tadi saya salah. Oke, karena saya belum lihat menit 60 nih. Ingat ya, 1 menit saya di akun demo $5 pasang. Saya pasang buy ya. Oke, saya pasang buy bentar. Tunggu dulu sebentar. Nanti saya akan pasang di open posisi buy. Ntar dulu detiknya berapa ini? Detik berapa? Detik 8, 5, oke buy 1 menit. Nah usahakan jangan ke detik 01 atau 02, bahaya. Usahakan detik di 03 atau 05 kalian open posisi. Nah lihat saya cuankan misalnya. Tadi itu gila 60 menit. Nah lihat nih 58. 60 menit ngapain gue masang segini 58. Lihat 50. Nah ini nih. Nih gue sudah cuan coba nih, kalau di akun real aku udah dapat nih $4,10 ya, karena di akun demo ya. Karena saya juga nggak berani kalau main-main lewat kayak YouTube gini itu memberikan tutorial mainnya di akun real, karena kalau saya di akun real itu penuh dengan fokusan. Tidak bisa sembarangan. Bahaya kalau sembarangan. Ya ini lagi untung-untungan real. Ya ini untung-untungan demo profit. Coba kalau di akun real belum tentu. Maksudnya ya kita karena mainnya asal-asalan, makanya lihat dulu nih. Nah, lihat dulu. Nah, lihat ya, nih kita profit nih. Oke, profit. Oke. Kita profit ya. Profit 9,1. Oke. Makanya open posisinya biar nggak di sliding akhir itu usahakan di detik ke 03 ataupun 05 gitu. Jangan sampai detik di 01 02. Oke guys. Ya mungkin itu aja pelajaran gue untuk open posisi yang benar di Olim Trade. Jangan sampai di sliding akhir. Dicoba ya, ditonton dari awal sampai habis, jangan di skip-skip, oke? Oke teman-teman semuanya, mungkin itu aja tadi mengenai pelajaran gue yang gue berikan pada hari ini. Semoga kalian semuanya menonton dari awal sampai habis dan jangan di skip-skip. Kalau kalian di skip-skip pasti kalian tidak paham. Makanya daripada itu saya membuat video ini tidak panjang-panjang ya, maksimal 8 menit. Dari 8 menit kan tidak panjang-panjang, kalian bisa memahaminya itu pokoknya. Makanya saya membuat videonya step by step biar kalian paham mengenai tentang Olim Trade. Nah, buat kalian yang baru bergabung menjadi seorang trading di akun broker apapun itu, dan tetap jaga money management kalian dan jaga psikologis trading kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelum video ini berakhir saya di sini ingin kalian mengingatkan kembali agar klik tombol subscribe-nya dulu. Ingat tombol subscribe yang warna merah kalian klik, dan jangan lupa klik tombol like-nya, kalian share dan kalian komen apalagi yang harus saya bagusin lagi untuk channel ini agar lebih berkembang lagi. Oke teman-teman semuanya, saya di sini pamit. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya, and see you next time. Bye bye.